Saya pernah disekap 2 kali dan itu sempat saya dibawa ke kantor polisi. Mereka minta agar saya dipenjarakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya Bapak, Akang, atau Mas. Jangan Om ya. Oh, Mas saja. Oke, jadi Mas Wisnu Salman. Oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Wisnu Salman. Baik, sekarang kegiatannya apa nih Mas? Saya agak awal ya, manggil Mas. Pak boleh Pak aja deh. Kang aja kali ya. Kang boleh, Kang. Kang Wisnu, sekarang kegiatannya apa aja nih? Seperti yang disebutkan tadi ya, saya sehari-hari mimpin perusahaan Geomining Berkah, perusahaan konsultan tambang dan lingkungan. Terus untuk sosialnya saya mendirikan dan mengelola Salman Ahmad Foundation. Kemudian di organisasi saya Direktur Eksekutif Asosiasi Tambang Batuan Indonesia atau ATBI. Kemudian di Perhapi sebagai sekretaris, kemudian di Kadin sebagai Wakil Ketua Komisi Tetap Minerba. Nah, untuk di komunitas Pajero saya Kepala Bidang Sosial, Korwil 3. Oke, baik. Dan kegiatan-kegiatan sosial ini kayak banyak banget ya kalau yang lihat dari Instagram kayaknya. Wah, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Salman. Baik, boleh disapa dulu ini untuk sahabat Salman semua yang ada di sini. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Subardili yang sudah hadir. Saya terus terang nggak nyangka juga bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian teman-teman Pajero, Mas Om Rafli, Om Rahmat, Om Ujang. Tapi Om Ariel belum datang ya? Oh ya. Alhamdulillah mereka, dan terima kasih ya atas karangan bunganya. Saya terus terang nggak terharu sekali beliau mengirim karangan bunga. Saya nggak nyangka juga sampai menitikkan air mata saya. Masya Allah. Iya. Kemudian ada Om Irfan Averus dari komunitas dari lembaga apa Mas? Sahabat Yatim dan Duafa yang domisilinya di Parung ya. Ya sering nyapa saya di medsos tapi baru ketemu sekarang. Terus dari Mas Lasa Mas? Laskar Sedekah ya, alhamdulillah. Yang tadinya mau hadir teman-teman dari S2 ITB belum datang juga ya. Katanya mau datang katanya. Ya, mungkin sedikit lagi Pak. Iya, ntar lagi. Terus ada teman saya Dery Yulfridi dari Sukma, teman SD dan TK saya. Oh, Masya Allah. Zaman waktu masih SD dan TK, beliau teman akrab saya. Ya sekarang alhamdulillah bisa hadir. Dan udah lama juga saya nggak bertemu dengan beliau ya. Itu mungkin dengan satu lagi adik saya, Budi Satrio. Oh iya. Ini adik kandung saya yang tahu persis tentang perjalanan hidup saya. Nanti mungkin bisa testimoni juga. Kemudian ada Mas Odi yang nanti bisa bercerita juga tentang perjalanan hidup saya nanti. Oke, baik. Berarti kita setuju hari ini kita panggil sahabat Salman semua ya? Iya, Bu. Oke. Sahabat Salman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya, baik, total yang mulia buat kita semuanya. Satu lagi, ada ya istri saya. Oh, masih ada. Istri saya dari Ibu Ibu Ira ya. Dari istri saya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, jadi ini yang mendukung dari perjalanan nol sampai dengan sekarang ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau mau tahu tentang lingkup buku ini mungkin Ibu salah satunya ya. Nanti kita akan ulik-ulik nih mengenai perjalanan hidup dari Pak Salman, juga tentang bukunya nih, menebar menggapai kemuliaan, menebar harapan. Nah, ada apa aja nih di balik buku ini? Kita langsung bincang-bincang sedikit mungkin sebelum nanti beralih tanya jawab dengan peserta, dengan Bapak Ibu semuanya dari sahabat Salman semuanya untuk buku menggapai impian. Nah, menebar harapan ini bukan harapan palsu kan Pak ya? Iya, bukan. Iya, bukan. Juga semoga bukan harapan kosong. Nah, ini sebenarnya apa motivasi terbesar Kang Wisnu saat memutuskan untuk menulis buku ini? Ya, jadi saya merasa bahwa kisah hidup saya ini merasa pantas untuk diceritakan ke orang lain karena banyak kehidupan masa lalu saya yang ketika jatuh itu saya harapkan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk bisa bangkit seperti halnya saya. Dan menurut saya tidak perlu saya itu harus jadi orang besar dulu atau orang yang sangat-sangat sukses kemudian saya baru menulis buku. Bagi saya tidak usah menunggu
nanti, sekarang harus saya buat bukunya. Agar apa? Agar menjadi inspirasi banyak orang. Dan kemudian untuk pribadi saya, emang hidup saya masih berlanjut. Entah kapan Allah tentukan waktunya. Apakah endingnya akan jatuh lagi atau lanjut lagi? Tentunya saya harapkan masih on the track, dan itu menjadi semangat buat saya agar selalu menginspirasi. Tentunya itu harapan saya. Baik. Jadi kita nggak ada yang tahu hidup kita seperti apa ya. Ya. Ya kita nggak tahu sekarang kita lagi di atas, besok kita lagi di bawah ya. Ya. Nah ini inspirasi untuk bikin buku, nah itu dia. Biar kita ke depannya minimal punya kenang-kenangan lebih bagi buat yang lain. Ya. Nah, kalau untuk buku sendiri sebenarnya kepada siapa aja nih Pak buku ini diperuntukkan, dan perubahan apa yang Pak Wisnu harapkan setelah baca buku ini? Ya, saya peruntukkan buku ini bagi orang-orang yang pernah jatuh usahanya, orang-orang yang ada pada titik nol, titik yang bahkan minus ya. Saya harapkan dengan baca buku ini, para bapak-bapak, para suami-suami menjadi sosok yang tangguh, sosok yang bisa selalu menunjukkan senyumnya, cerianya kepada anak dan istrinya. Jangan pernah memperlihatkan rasa sedihnya kepada anak dan istrinya. Tapi ketika saat sendirian atau saat tidak bersama mereka, bolehlah kita mengadu kepada Allah, bolehlah kita menangis, bahkan sampai sesungguhkan kerasnya, susahnya mencari nafkah buat keluarga. Itu ya, semangat itu yang harus ada pada para kepala keluarga. Dan tentunya masa-masa dulu saya pernah menjalani kerjaan yang bukan level saya. Selamat datang Om Ariel, beliau Ketua Chapter Pajajaran. Baik, sama-sama Bapak, dipersilahkan. Ya Om. Sampingnya Om Supardi itu. Oh ya, sini bisa juga. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, oh ya, terima kasih Om, sudah hadir. Ya, jadi saya harapkan dengan buku ini, para bapak dan para suami yang sedang berusaha untuk lebih tangguh dan selalulah menjadikan Allah sebagai tempat mengadu, dan jangan pernah jadi sosok yang lemah, dan jangan pernah menggantungkan harapan pada orang lain, karena orang lain pun juga susah juga dan susah memahami keadaan kesusahan kita. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita harus mencari solusi, bukan pada orang lain. Dan kemudian dari buku itu juga saya mengajarkan tentang bagaimana memperbarui circle kita. Jadi salah satu jalan sukses kita adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita itu harus kita perbaiki. Dan kita, saya ketika memutuskan untuk bisa aktif di Kadin, saya bagaimana caranya meraih posisi Direktur Eksekutif Tamu Bantuan Indonesia itu bukan perkara yang datang dengan sendirinya. Ya itu tentunya izin Allah ya, tapi kemudian saya memang berusaha bagaimana caranya saya menjadi posok pimpinan. Ya caranya saya selalu hadir rapat. Pokoknya setiap ada, walaupun saya sibuk sekali, kalau ada rapat saya pasti hadir. Kemudian aktif dan sosok yang berani mengeluarkan uang dari uang pribadi untuk organisasi. Itulah saya, sehingga nama saya dipandang oleh organisasi, sehingga posisi Direktur Eksekutif pun saya dapatkan dengan izin Allah. Kemudian dari situlah awal saya menjadi pengurus di Kadin, karena di Kadin setiap asosiasi tambang batuan, asosiasi tambang baik batuan, batu bara, logam dan lainnya itu harus ada perwakilannya di Kadin. Nah, karena saya meraih posisi Direktur Eksekutif dan saya juga orang yang selalu sempat hadir di setiap acara, artinya bukan orang yang hebat ya. Ada orang hebat, tapi nggak bisa hadir, selalu sulit untuk hadir. Nah, itulah saya selalu cepatkan hadir, walaupun saya nggak terlalu pintar dibandingkan teman-teman lain, tapi saya selalu hadir. Sehingga saya dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Kontak Minerba Kadin. Dan di Kadin itu saya mendapatkan circle yang bagus, yang luar biasa. Kita tahu bahwa Kadin adalah orang-orang yang circle-nya itu dari kalangan konglomerat, anak kedua, anak ketiganya, turunannya mereka ya. Jadi
mereka yang sudah sosok yang sudah mapan, sehingga mereka berorganisasi pun sudah nggak ada masalah. Saya pun juga aktif di Pajero Indonesia, juga ingin melakukan circle yang bagus, ya. Saya juga sekarang menempuh pendidikan S2 di Teknik Lingkungan ITB. Saya bisa saja S2 di perguruan tinggi lain, tapi karena saya ingin mendapatkan circle yang bagus, maka saya harus kuliah di ITB. Nah, itu yang saya inginkan, Mas. Baik, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ini buat teman-teman ITB ada di sini hadir? Ya, tadi sudah disebut-sebut. Oke, baik. Justru seorang pemimpin memang harus kayak gitu sebenarnya, hadir gitu, apapun kondisinya, apapun acaranya sebenarnya kan, gitu. Karena memang itu yang dibutuhkan untuk bawahan-bawahan, ya, kehadiran seorang pemimpin. Oke, baik. Untuk di Pajero sendiri, kegiatan-kegiatan itu ngapain aja biasanya, Pak? Ini ada ketuanya nih, Om Aril. Ya, kalau saya dipercaya sebagai Kabidsos Korwil 3 karena memang yaitu saya cukup menonjol di bidang sosial. Jadi tidak berpikir panjang lagi, mereka mempercayakan saya sebagai Kabidsos di Korwil 3. Ya, tentunya dengan namanya Kabidsos saya aktif mengadakan mengarrange kegiatan-kegiatan sosial untuk di daerah Jabodetabek dan Banten. Itu wilayah kerjaan saya seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan juga berbagi dengan Pajero, ya? Ya, gitu. Ini Pajero Indonesia boleh angkat tangannya dulu. Iya, kita mohon buat Pajero Indonesia sekali lagi. Oh, Pajero Club ya? Iya. Oke. Baik, hadirin Bapak Ibu, sebelum nanti kita Q&A gitu. Jadi nanti ada door prize yang diberikan, sudah disiapkan, ada kulkas tadi 3 pintu, Pak, ya. Atau mungkin Pajero yang depan nanti kita kasih buat door prize bagian beruntung. Baik, nah kalau misalkan dari semua perjalanan yang Kang Wisnu tulis nih di buku ini, bagian mana nih yang paling berkesan dan punya arti sendiri bagi pencapaian hidup Kang Wisnu sekarang? Ya, kalau dari awal sampai akhir teman-teman bisa baca lengkap ya. Tapi yang mungkin saya kadang berpikir seperti ini ya. Saya lihat daftar motivator di Indonesia kayak seperti Pak Jamil Al-Zaini atau yang lainnya, itu nggak pernah mengalami kehidupan yang sangat drastis, yang sangat mencekam ya. Bagi saya mereka tuh masih motivator-motivator yang belum pernah mengalami kisah-kisah yang tragis lah ya. Menurut saya itulah yang menjadi motivasi saya. Kenapa saya harus tampil? Kenapa? Karena saya mempunyai kisah yang lebih kelam dibandingkan para motivator yang tampil di panggung nasional. Nah, kisah kelamnya apa nih? Boleh diceritain dulu nggak sedikit nih? Saya pernah disekap 2 kali. Saya ada utang piutang. Disekap 2 kali. Saya pernah berutang 15 juta rupiah saja. Tapi mereka merasa bahwa kesal gitu dengan saya karena pada waktu itu saya ada kerjaan bangun inilah saya. Ketika ada kesulitan di kerjaan yang bukan bidang saya, kita tidak dalam kondisi memilih. Ketika susah, itu apa yang di depan kita ya kita ambil. Waktu itu ada kerja renovasi rumah. Renovasi rumah naik 2 tingkat, saya ambil walaupun saya bukan orang yang kompeten di bidang itu, tapi saya rangkul orang lain untuk mengerjakannya. Dan di situ ternyata kerjanya nggak beres-beres. Dan ketika saya datang ke sana dan lihat survei perkembangannya seperti apa, akhirnya mereka mendapati saya dan sebel sekali dan saya ditahan dan saya sempat diperlakukan tidak manusiawi juga, dipukuli dan tendangi saya. Dan saya ditendang, dipukuli dan saya disekap sampai 2 hari di sebuah rumah di daerah Tambun, Bekasi. Dan saya dengan izin Allah, saya waktu itu ada suatu ketika mereka lengah, saya tahu posisi HP saya di mana simpennya. Nah, lalu saya langsung menuju ke lokasi HP saya disimpan itu. Dan lalu HP saya itu langsung saya cari nama istri saya, itu Ibu Irawati. Langsung saya send location waktu itu pakai BBM ya, tahun 2013 BBM, send location. Dengan bekal send location itu, istri saya menghubungi polisi untuk mendatangi rumah itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya dibebaskan. Dan artinya satu itu. Kedua, ada peristiwa lagi ketika perkara masalah kerjaan juga. Dan itu
sempat saya dibawa ke kantor polisi di Polsek Kramat Raya, dan polisi meminta saya untuk mereka minta agar saya dipenjarakan gitu, dan ternyata polisi tidak mau karena perkara saya bukan perkara pidana, sehingga mereka menolak dan akhirnya saya dibawa lagi. Dan ketika mereka lengah, saya dibawa di mobil waktu itu, disuruh keliling-keliling nyari uang supaya saya bisa bayar utang saya yang hanya 15 juta rupiah juga sama. Dan akhirnya ketika mereka lengah, saya lari, buka pintu mobilnya. Waktu itu mobil Kia Picanto warna merah, model lama. Saya buka pintunya, saya langsung lari ke cari mobil taksi yang lewat. Langsung saya masuk ke dalam mobil taksi itu, saya sembunyi di kabinnya. Dan alhamdulillah supir taksi waktu itu baik sekali dan mempersilahkan, mas sembunyi mas di bawah mas, mas tenang aja nanti saya amankan. Dan mereka tidak bisa mencari saya dan saya langsung dibawa ke Ciputat waktu itu, mas saya mengendaki dibawa ke Ciputat waktu itu. Langsung saya hubungi adik saya Budi Satria waktu itu di belakang, saya minta uang 500.000 rupiah untuk beli HP merek Advan yang harganya 400.000. Karena dengan HP itu saya bisa berkomunikasi dengan yang lain lagi. Itu kisah kelam saya yang kemudian mungkin banyak orang bercerita kenapa saya demikian melejit, demikian saya berlari cepat. Karena apa? Karena masa lalu saya demikian menyakitkan, demikian sangat menyedihkan, sehingga saya ibarat lari cepat. Tidak perlu waktu lama bagi saya untuk bisa berlari cepat, untuk membuat gerakan-gerakan sosial dan semisalnya. Dan kisah tadi ada di buku? Ada di buku. Oh, ada di buku. Oke. Siapa sini sudah baca bukunya? Oh, belum ya? Oke, nanti kita bagi-bagi di depan, tapi bayar ya. Oke. Oke, nah ada kisah apa lagi yang menarik kira-kira nih Pak? Kalau misalkan yang tadi kan baru sedikit bocoran, itu oke lah, itu yang kekinian ya. Ada kisah-kisah masa lalu mungkin yang dihadirkan di buku ini Pak? Ya, ya diantaranya itu tadi kisah bagaimana kita sebagai seorang suami, sebagai keluarga kita bekerja bukan level saya. Saya pernah kerja sebagai sopir taksi online, saya pernah bekerja sales, pernah bekerja sebagai menjaga stand lembaga sosial, pernah juga. Dan itu tidak diketahui oleh anak istri saya dan orang-orang terdekat saya. Yang penting saya kerja, pulang, bawa uang untuk keluarga. Dan tidak pernah mengeluhkan keadaan pada orang lain. Bagi saya harus berjuang dan bergerak mencari solusi. Ya, alhamdulillah pada waktu tahun 2014 dipertemukan oleh Allah dengan teman senior yang di jurusan geologi pertambangan, geologi ITB, meminta saya agar kerja di perusahaannya sebagai wakil kepala teknik tambang. Disitulah mulainya awal saya mulai bangkit di situ. Oke, balik lagi sedikit ke yang tadi. Kenapa istri sama anak nggak dikasih tahu tentang kerjaan yang tadi? Ya karena mereka harus bangga dengan orang tuanya, harus bangga dengan suami dan bapaknya. Jangan sampai kisah sedih saya itu mereka ketahui. Saya harus tampak gagah, tampak hebat. Tidak perlu tahu mereka. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Pak Wisnu. Itu benar-benar suami yang memang berjuang buat anak istri kayak gitu ya. Ini pria sejati berarti ini. Yang penting istri anak di rumah tuanya beres, suami di luar kerja bahagia gitu ya. Pulang bawa duit gitu Pak ya. Yeah. Oke, jadi itu sedikit kisah kelam juga mungkin yang nanti yang sudah ada di buku ya. Nah, ini yang perlu teman-teman baca juga semuanya, untuk sahabat-sahabat semuanya. Kita belajar dari buku yang Pak Salman tulis. Oke, baik. Nah, kalau ada dari kisah masa lalu yang tadi atau kisah-kisah yang Pak Salman tulis di buku tentang perjalanan Pak Wisnu, nah bagian mana nih yang pengen Pak Wisnu ubah dan kenapa? Ingin saya ubah? Iya. Dalam hidup saya gitu? Dalam hidup. Kalau misalkan mungkin Allah atau Tuhan misalkan gitu kasih kesempatan kedua gitu untuk Pak Wisnu, kira-kira harapan Pak Wisnu apa? Apa yang ingin diubah dari perjalanan yang pernah Pak Wisnu alami selama ini? Ya. Dan yang sudah ditulis di buku. Saya selalu berdoa kepada Allah agar saya
mudahkan besarkan perusahaan saya agar saya bisa menjadikan Salaman Aman Foundation menjadi solusi bagi banyak orang. Dan saya kadang selalu ada di HP saya pesan-pesan minta kerjaan, minta bantuan, dan bahkan mengeluh tidak ada uang di kantongnya, tidak ada uang untuk makan. Itu hampir selalu ada di HP saya. Tapi kadang saya bingung, saya pada beberapa saat tidak selalu ada uang, dan ada beberapa tanggung jawab saya yang lain juga, sehingga saya kadang menangis dan kadang-kadang saya merasa sedih. Kenapa saya sedemikian lemahnya gitu, sedemikian tidak punyanya. Saya ingin berbuat lebih banyak lagi untuk orang lain. Dan makanya itu ketika ada keuntungan dari perusahaan saya selalu sisihkan untuk berbagi untuk yang lain. Tapi tentunya saya untuk berbagi ini saya memastikan bahwa uang yang saya berikan itu adalah untuk alat produksi atau hal yang sifatnya insiden untuk makan, yang untuk sakit yang sudah tidak bisa tertangani. Nah, itu yang saya pastikan. Itu motivasi saya, Mas, untuk bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Baik, maka dari itu mungkin membentuk Salaman Aman Foundation. Ya, betul. Iya. Oke. Pengen bermanfaat untuk sesama. Betul. Oke, baik. Ini tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Ya, sekelumit hidup dari Pak Wisnu sudah kita bahas sedikit, dan kita sudah tahu juga nih sedikit isi perjalanan yang ada di buku Menggapai Impian, Menebar Harapan ya. Nah, itu dia. Jadi wajib banget punya Bapak Ibu semuanya, dan wajib pula untuk di-share ke teman-teman yang mungkin ada di rumah, atau mungkin rekan-rekan yang punya mungkin saat ini harapannya masih kosong mungkin, atau mungkin nggak punya harapan, boleh dikasih ya Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita Q&A ke teman-teman semua di sini nih. Nah, kalau diminta menggambarkan buku tentang menggapai kemuliaan dan berharapan dalam 3 kata, nah kira-kira apa yang ada di gambaran Pak Wisnu? Ya, pertama tentunya bangkit dari masalah, bangkit dari putusasaan, bangkit dari ketidakberdayaan. Kemudian kedua adalah tangguh, harus tangguh bahwa semua masalah pasti ada solusinya, dan juga tidak berharap pada orang lain. Kita harus berdiri di kaki sendiri, dan kita harus selalu mengadu kepada Allah untuk segala macam masalah di pada diri kita. Satu hal lagi, Mas, satu hal yang mungkin jadi perhatian saya, bahwa ketika saya jatuh itu saya mempunyai banyak utang. Utang saya itu hampir 500 juta rupiah. Dan sampai sekarang saya mencatat siapa saja yang saya utangi. Ada utang saya untuk makan, sekolah. Ada utang saya untuk membayar investasi usaha waktu itu. Dan waktu itu saya mencari orang-orang yang saya pernah berutang dan tidak ada kabarnya. Saya cari searching di Facebook. Ternyata ada satu orang yang sudah meninggal dunia, namanya Kang Ferry Kuntoro. Dulu bekas di ACT, namanya Ferry Kuntoro, meninggal. Saya pernah berutang 4 juta waktu itu dengan beliau. Beliau waktu itu pinjam mobil ke saya, dia bayar lunas, tetapi mobilnya ditarik oleh leasing. Jadi saya berutang pada dia 4 juta rupiah. Saya cari-cari, oh ternyata udah meninggal. Terus saya cari istrinya. Kemudian saya dapat nomor kontaknya dan saya hubungi beliau. Saya membayar melihat beliau. Dan ada beberapa laki yang lain, termasuk di depan saya ini Mas Odi Dimyati Zainuddin. Beliau ini salah satu investor di usaha saya. Mas Odi waktu itu nitipkan mobilnya ke saya dan juga investasi 16 juta rupiah kalau nggak salah. Saya angsur beliau, alhamdulillah. Waktu itu karena utang saya banyak, jadi saya perlu waktu untuk membayar ke semua orang. Jadi ada orang yang saya hubungi, ada orang yang tidak saya hubungi karena saya perlu bergantian. Tapi qadarullah, Mas Dimyati Zainuddin ini pada 2 tahun lalu itu beliau mengalami kejadian keluar dari perusahaan yang lama, dikeluarkan dari perusahaan lama, kemudian beliau sakit-sakitan, dan beliau menjadi ojek online motor. Dan tanpa sengaja, beliau ini lewat rumah saya.
Dan dia melihat saya sedang nyapu jalan waktu itu. Nyapu jalan, memang saya biasa nyapu jalan kalau nyapu jalan rumah gitu ya. Dari ujung ke ujung saya sapuin semuanya. Terus kemudian ini kayak Mas Wisnu kata dia itu. Kemudian saya suatu saat dia malamnya datang lagi. Mengambil saya, Mas Wisnu bukan? Oh iya saya Wisnu. Saya berpikir Mas Odi datang pasti Allah sudah suruh menemui saya. Artinya Allah minta agar saya menyelesaikan masalah si Mas Odi Sdiwianti Syahrudin yang memang dia sedang butuh. Saya nggak masalah dia datang dan saya sambut dengan baik ke rumah saya waktu itu. Dan dia sejak itulah saya rutin bayar, tapi saya angsur emang. Angsur, nggak langsung lunas, nggak masalah, beliau juga nerima, alhamdulillah. Dan bahkan pada hari ini sudah 6 bulan beliau saya jadikan karyawan di Salman Aman Foundation. Dan artinya ya itulah Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Penyayang ya. Artinya seorang yang tadinya saya hutangi kemudian malah jadi karyawan saya, dan alhamdulillah semoga bisa memberikan manfaat yang besar pada Salman Foundation. Amin. Dan tadi memang ya sebenarnya seperti Allah bilang gitu, kalau misalkan kita menebar kebaikan, itu pun akan kita ambil kembali nanti gitu kan. Jadi kita akan dapat lagi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan yang kita pernah lakukan juga kepada siapapun. Entah misalkan bukan ke kita, siapa tahu kan cucu kita, gitu, ke istri kita atau yang lainnya. Yang masih benar kata Kang Salman tadi gitu. Pokoknya terus aja berbuat baik, insya Allah nanti ada kok, Allah pasti lihat. Oke, nah kalau tadi kan kita lihat itu kisah-kisah mengharukan, kisah-kisah sedih yang memang sudah pernah dialami Kang Salman di buku ya. Nah, ada kisah-kisah seru nggak sih? Ada kisah-kisah mungkin lucu atau kisah-kisah lainnya nggak yang ada di buku ini? Apa nih kira-kira? Apa ya? Kalau lucu sih ya banyak sedihnya sih. Banyak sedihnya. Jadi saya tisu kalau perlu misalkan membaca buku. Dan bahkan saya waktu kemarin lihat film Biskop Air Mata di Ujung Sajadah waktu itu. Katanya ceritanya sangat mengharu biru gitu. Saya lihat dari awal sampai akhir, lihat memang saya menangis, tapi kok kayaknya kalau misalkan dibandingkan kisah saya di buku itu kok lebih mengharukan saya gitu. Kayak saya mau mencoba untuk mencari produser dan mencari saudara untuk bisa memfilmkan buku saya itu. Siap Bapak, oke gitu. Nanti kita segera buatkan filmnya ya. Judulnya apa? Menggapai kemuliaan mendolar harapan. Oke, nanti case ini kita akan segera buka ya. Oke, tentunya banyak sekali seluruh kisah-kisah mengharukan, tadi ada kisah seru juga, gitu. Dan kita belum mengupas tuntas tentang buku ini. Nah, biar tahu, nanti di depan sudah ada ya, di registrasi Bapak Ibu bisa langsung lihat ya langsung sana. Oke, baik, sebelum kita lanjut tentang perjalanan kisah Pak Salman di buku Menggapai Impian Menebar Harapan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya untuk sesi kali ini kami persilahkan. Siapa dulu nih mungkin? Yang ingin bertanya boleh dipersilakan angkat tangannya. Atau mungkin yang mau kasih testimoni, silakan. Pak Supardi, pertanyaan dulu dong, Pak Supardi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salman, kalau di kondisi yang sedang terpuruk kemudian bisa bangkit, ini saya mau tanya apa rahasia utamanya? Apa ada zikir tertentu, gitu ya? Atau ada doa andalan, gitu ya? Seperti apa itu ininya yang kemudian bisa memberikan kekuatan tadi ya? Karena kalau tanpa kekuatan kan orang terpuruk akan makin terpuruk itu sebetulnya. Itu satu. Yang kedua terkait Salman Aman Foundation ini, ke depan ini akan seperti apa Salman Aman Foundation menebar manfaatnya? Apakah ada kekhususan gitu ya? Yang ingin dilakukan? Karena kalau lihat lembaga-lembaga sosial kan biasanya tuh pengen jadi hero betul-betul ya di semua bidang gitu kemudian. Nah karena ingin di semua bidang malah jadi tidak terlihat kemudian. Karena kalau lihat kita misalnya perhatikan kalau bicara organisasi sosial yang hebat di korupsi, ya kita harus lihatnya pasti Indonesian Corruption Watch misalnya begitu. Kenapa? Karena dia fokusnya memang di
di korupsi saja gitu ya, di bidang lingkungan dia nggak main gitu. Di lingkungan ada walhi bisa gitu ya. Ini yang kekhususan ini, apakah SAF juga akan mengambil kekhususan apa nih yang akan jadi andalannya gitu. Itu saja Pak. Baik, siap. Silakan Mas Rahman. Iya. Jadi kalau ketika saat jatuh itu ada banyak hal yang mungkin melatar belakangnya ya. Pasti ya Allah yang memberikan kehendaknya. Kemudian diantaranya yang mungkin mendasarinya kenapa saya dimudahkan Allah untuk bangkit. Satu, saya memang yaitu perkara membayar utang itu. Karena dengan saya membayar utang itu, orang-orang yang saya utang itu jadi banyak berdoa kepada saya agar saya dimudahkan rezekinya. Selalu doakan saya diberikan rezekinya agar saya bisa mangsur. Dan malah teman-teman yang saya utangi sampai 100 juta itu malah nggak pernah memperkarakan saya. Dan malah teman-teman itu malah banyak mendoakan saya agar saya bisa bangkit lagi, bisa makan lagi. Dan mereka senang walaupun hanya menerima uang angsuran 1 juta, 2 juta itu per bulan, itu udah senang sekali. Dan mereka selalu mendoakan saya. Dan juga ada beberapa orang yang ketika dulu investasi, sekarang keadaannya jatuh. Ada seperti itu juga. Saya Mas Odi ada lagi yang lain jatuh dia. Dan saya tidak berhenti berdoa pada saya. Satu itu. Kemudian bisa jadi yang lainnya mungkin karena saya mempunyai 2 istri ya. Mohon maaf bagi ibu yang lain. Saya punya 2 istri. Awalnya 3 istri tadi itu. Oh beneran? Iya benar. Oh oke. Ini seru nih ya. Yang baik-baik ya. Saya punya 3 istri. 3 istri tapi satunya minta pisah. Dia minggat, nggak tahu kemana perginya. Tapi saya punya anak 1 di sana. Saya punya anak 11. Mungkin doanya 2 istri saya yang sekarang masih ada dan juga doanya istri yang sudah pisah itu, karena dia punya anak juga dari saya, yang mendoakan agar saya selalu dimudahkan rezekinya, karena saya terus membantu atau menunaikan kewajiban saya pada anak yang bersama dia. Dan tentunya doa 11 anak saya itu, di antaranya juga 11 anak itu, misalnya Ibu Irawati ini dulu sekretaris saya dulu di lembaga Zakat Zona Madinah waktu itu, di Dompet Duafa. Beliau sekretaris saya, ternyata saya baru tahu beliau ini adalah meninggal oleh suaminya waktu itu. Setelah tahu seperti itu, saya langsung nikahi. Waktu itu punya 2 anak sambung ya. Yang dalam keadaan masih kecil semua, masih umur 1 tahun dan 4 tahun. Karena saya menghidupi anak yatim yang dari kecil sampai sekarang, mungkin itu juga salah satu sumber rezeki saya mungkin. Kemudian yang lain juga, saya selalu rutin membiasakan nangis kepada Allah, mengadu kepada Allah tengah malam. Nangis sampai sesenggukan. Saya selalu nangis dan selalu mohon kepada Allah, selalu nangis, selalu minta kepada Allah agar diberi jalan keluar. Itu yang selalu saya lakukan di banyak waktu itu. Kemudian juga saya selalu menjalin hubungan baik dengan orang tua, sehingga hubungan baik dan doa orang tua. Pernah saya suatu saat ketika ada rezeki, saya berikan uang pada ibu saya yang sudah meninggal. Tapi ibu saya menolaknya. Karena ibu saya memandang saya lebih memerlukan uang itu. Itulah kisah betapa orang tua itu sangat paham saya. Dan orang tua sangat menyayangi saya waktu dari sejak kecil sampai sekarang. Waktu sampai kemarin beliau meninggal itu. Ya artinya saya sebagai seorang sosok yang mandiri, sosok yang selalu berusaha untuk tidak pernah menceritakan kesusahan pada orang lain. Bahkan adik saya sendiri, Budi Satrio itu, ketika dia membaca buku itu, kaget. Saya pernah disekap 2 kali. Kenapa nggak minta bantuan pada saya waktu itu? Dia bilang gitu. Kenapa nggak cerita kepada saya? Karena saya buat apa cerita juga? Karena kalau cerita juga saya malah ceritakan lagi. 2 saya juga biarlah itu kisah menjadi kisah saya. Oke. Jadi sekarang kita kasih ke publik ya. Iya, ini karena saya ingin menjadi inspirasi bagi orang lain, jadi saya terpaksa saya ceritakan ke publik. Karena sebenarnya saya tidak mau sebenarnya, tapi kalau saya pikir
ada bagusnya juga saya sampaikan ke orang lain agar menjadi inspirasi bagi orang lain bisa lebih baik, dan mungkin teman-teman yang di luar sana tidak pernah mengalami seperti saya, tapi sudah mengeluhnya bukan main, sudah merasa dirinya sudah tersakiti. ya, Sekarang paling gitu ya. iya, maksudnya baru aja jatuh sedikit udah merasa orang paling terhina di dunia. Iya. Gitu. Iya. Terpuruk gitu kan. Oke. Jadi orang lain tuh nggak ada yang tahu kisah kelamnya Pak Wisnu sampai dengan buku ini diterbitin ya. Iya. Oh, Masya Allah. Sampai adanya sendiri nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya. Masya Allah. Oke, ntar kita minta kesaksian Pak Budi ya. Kayak gimana nanti. Oke, next. Berarti tadi tuh kuncinya baru ada 3 tadi ya. 1 ya, coba memberikan hutang kepada orang lain gitu kan ya. Terus kedua juga menangis di sepertiga malam. Satu lagi apa tadi? Saya punya 11 anak dan 3 istri, dan diantaranya 2 anak yatim. Oke. Yang saya biayai sampai sekarang, seperti itu. Dan kemudian juga di antara 11 anak itu ada 2 anak yang memang 3 anak yang saya khususkan belajar di bidang agama. Saya pikir mereka akan kuliah di Madinah nantinya. Ya mungkin itu salah satu sebab juga kenapa mereka karena saya dimudahkan oleh Allah untuk rezekinya. Dan kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya itu Salman Foundation. Saya tidak menunggu harus sukses ketika harus berbagi. Saya tidak harus menunggu saya harus mempunyai banyak uang untuk bisa berbagi. Dan mungkin banyak orang tidak tahu bahwa saya banyak membuat program ini dalam keadaan saya lagi dalam keadaan pas-pasan juga pernah. Dan kadang-kadang saya juga pernah juga ada orang-orang yang minta bantuan pada saya. Dan ketika saya bilang tidak ada alokasi dana untuk itu atau saya kadang-kadang pas-pasan, orang tidak pernah percaya bahwa saya itu tidak ada uang gitu. Karena merasa bahwa saya itu pasti ada uang gitu. Dan bahkan Mas Odi pun pernah gajinya nggak pernah saya tertinggal 5 hari 7 hari ya karena pas itu belum ada uang ya, dan tidak pernah percaya orang itu, tapi ya itulah yang ada pada saya. Berarti kita punya nasib yang sama Pak. Orang tuh kita punya duit gitu ya. Iya. Katanya kita juga lagi mikir nih duit dari mana. Ya seperti itu Mas. Oke. Baik. Nah mengenai Salman Aman Foundation tadi ditanya juga sama Pak Supartili itu. Gitu. Ya. Saya ingin Salman Foundation ini bagaimana memberdayakan orang untuk segera bangkit dari masalah kemiskinannya. Makanya saya jargonnya itu bukan UMKM naik kelas, tapi saya bukan lagi mikro. Karena apa? Kalau naik kelas itu banyak orang-orang yang dari keadaan tidak punya sama sekali kemudian jadi agak punya sedikit, itu juga naik kelas. Saya ingin menghilangkan kata mikro itu agar mereka bukan lagi mikro, tapi mereka menjadi orang yang memang sudah mentas gitu, udah bukan lagi mikro, udah menjadi UMKM, usaha mikronya hilang gitu loh, usaha menengah, usaha kecil menengah gitu. Itu yang saya inginkan. Makanya saya fokus pada pengadaan alat produksi. Seperti tadi di Mbak itu yang tadinya dia pakai serikaan untuk ngepres alat sambal nutup sambalnya itu, saya berikan sealer. Jadi Masya Allah ya, orang yang nutup sambalnya dengan serikaan, maka saya berikan sealer untuk bisa menutup dengan lebih rapi lagi. Kemudian juga ada mesin bobok kayu yang tadinya pakai mesin pahatan, saya belikan mesin press sehingga bisa lebih rapi lagi, lebih cepat lagi. Jadi bantuan-bantuan di alatnya. Iya, alat. Kemudian juga satu lagi perkara pendidikan. Banyak pintu keluar dari masalah kemiskinan itu adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan itu menjadi faktor penting, yaitu tadi saya bilang memperbaiki circle kita. Kalau dengan dia sekolah, maka dia akan dapat lingkungan yang bagus. Dan minimal dengan ijazahnya dia bisa berbuat sesuatu yang lebih baik pada keluarganya. Jadi pendidikan dan UMKM Mas Wardi, itu yang saya fokuskan. Gitu. Oke, baik teman, sekali lagi untuk Pak Wisnu juga untuk Salman Aman Foundation ya. Oke, baik, selanjutnya dipersilakan siapa lagi yang bertanya. Oh iya, tadi ada yang mau testimoni. Ini ada Bang Odi. Ya, dipanggil Bang Odi ya. Oke, Pak Zainuddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya amat terkesan sekali dengan Pak Wisnu karena beliau ini adalah sosok yang
betul-betul mulia. Kenapa saya bilang mulia? Hati beliau tuh begitu terenyuh ketika saya dengan tiba-tiba ketemu beliau aja saya kaget. Kenapa saya kaget? Pak Wisnu bukan ya? Saya ragu-ragu karena waktu itu memang kondisi saya lebih parah mungkin inilah Pak Wisnu mungkin paham lah ya. Awalnya dulu pernah investor karena saya masih bekerja Pak ya. Setelah saya begini ada dana yang mungkin saya titip ke beliau Pak ya untuk amanah ini. Ya walaupun memang pada suatu hari saya mendengar berita bahwa Pak Wisnu terpuruk sangat luar biasa. Saya tuh sebetulnya hati saya sedih gitu. Sedih kenapa? Kok Pak Wisnu dulu hebat, tiba-tiba jatuh seperti itu gitu. Ya Allah, saya selalu berdoa sama istri saya bilang, Pak Wisnu sekarang gini, masa Bang? Iya, saya bilang, ya Allah. Istri juga sama Mas. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih. Sampai saat ini juga saya bangga dengan Pak Wisnu, saya sudah diberikan pekerjaan. Saat ini saya juga sangat mendukung sekali kisah yang Pak Wisnu buat itu menggapai kemuliaan, menebar harapan. Mudah-mudahan dari buku-buku ini banyak yang mau memberikan dana uang ini, pasti Pak Wisnu akan berikan lagi kepada mereka yang membutuhkan. Ya sekali lagi Pak Wisnu terima kasih, saya sudah dibantu oleh Bapak. Terima kasih banyak Pak. Itu aja mungkin dari saya sangat terharu sekali dengan beliau. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk alhamdulillah ini testimoni real dari Kang Odi untuk Pak Wisnu. Dan sekali lagi semoga bagi Bapak Ibu semua yang sudah dekat, sudah kenal sama Pak Wisnu, juga yang sudah baca bukunya bisa mendapatkan inspirasi juga motivasi dari buku tersebut. Nah, untuk buku ini juga hasil dari penjualan juga kita donasikan untuk Salman Aman Foundation ya. Oke. Baik, hadirin Bapak Ibu, sahabat Salman yang kami hormati. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini abis ini kita bikin tagline ya. Jadi kita akan bilang sahabat Salman, jawabannya apa Pak? Bisa, yes. Oh, boleh kayak gitu ya. Oke, bisanya 3 kali. Kenapa bisa? Ya biar kita bisa berbuat baik, biar bisa lagi menambah kebaikan, biar bisa lagi menambah jejaring lainnya. Oke. Baik, sahabat Salman. Bisa. Yes, 3 kali dong. Bisa. Yes. Sekali. 1, 2, 3. Sahabat Salman. Bisa. Yes. Oke, baik, tepuk tangan yang mulia buat kita semuanya. Baik. Selanjutnya nih, bagi teman-teman semua yang hadir di sini yang ingin bertanya atau memberikan testimoni, siapa nih? Tadi dari Pak Spagiri sudah, dari Salman Aman Foundation juga sudah. Nah, Bapak yang baju merah mungkin dipersilakan. Ini dari Pajero Club ya. Oke, silakan Pak. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja ya. Ini terinspirasi juga ya baca dan lihat. Ternyata latar belakangnya Pak Wisnu ini juga sangat luar biasa juga ya. Karena adanya repet dikit-dikit ini ada persamaan dengan saya juga nih. Ya semuanya yang kita raih itu enggak harus kita lewatin itu tanpa rintangan dan tantangan. Itu pasti, itu namanya perjuangan. Nah, di sini saya mau tanya dikit dengan Pak Wisnu. Sejak didirikannya adanya SAP ini, ya apalagi ini udah buku yang keberapa Nyok? Kalau buku biografi baru 1 kali. Baru 1 kali Ya, buku biografinya. Dan judulnya juga bagus sekali, Menggapai Kemuliaan, Menebar Harapan, yaitu untuk masa depan semua ya. Di sini Om, setiap ada kegiatan di SAP ini, selalu ini kan saya sering baca ya di grup kita, di Pion Pejajaran itu merasa tertarik sekali, khususnya ya bagi teman-teman kita, ya baik yang dari Forwheel gitu kan, banyak pertanyaan juga ke saya. Dan mereka bertanya itu, Oh Wisnu udah berapa lama gabung di Pajajaran, kata mereka.
saya bilang itu kurang lebih baru 1 tahun. Nah, karena di sini ya Om Wisnu ini setiap ada kegiatan dia selalu ikut. Itu sangat ini sekali, tapi masih ada kekurangannya kalau bagi saya. Dia hadir tapi duluan pulang. Itu selalu. Makanya ya saya sedikit banyak belajar juga ya, tentang Om Wisnu ini, karena kita kebetulan tadinya di Pajajaran saya tarik bagi pengurus di Kabit Sosial. Ternyata kita tarik menarik, dia naik 1 tingkat dari saya, jadi di Korwil wilayah dia sekarang. Nah kebetulan ya banyak sekali yang dia perbuat. Alhamdulillah dari beberapa kali pertemuan itu, dan dia selalu menghasilkan yang maksimal gitu. Contoh kayak ada kegiatan kita waktu di 17 Agustus kemarin, ya dia bisa menghimpun sampai 2000 ya, 2000. Nah jadi sangat luar biasa prestasi itu bagi saya. Nah jadi cuma itu aja ya harapan saya. Om jangan sampai mundur, Om ya, tetap semangat, maju. Merdeka. Kita aja. Oke, baik Sultan, saya ajukan kita semuanya Bapak Ibu. Baik, nah tak lengkap rasanya kalau pada kesempatan turun kali ini, di opening kali ini, kita tidak mendengarkan nih orang terkasih dan terdekat dari Pak Wisnu. Ini saudara istri tercinta, iya, dipersilahkan Ibu. Pertama kali ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya cerita tuh panjang lebar nggak bisa 1 hari Mas ya. Tapi yang saya rasakan itu apa ya, suami saya itu orang yang nggak pernah marah, selalu senyum. Yang beliau bilang tadi nggak pernah menunjukkan kesedihan itu memang nyata. Memang nyata. Kita pernah tinggal di rumah kontrakan sampai nggak bisa bayar, kita di keluar gitu ya. Banyak lagi cerita yang sedih, banyak sekali cerita yang nggak bisa saya ceritakan itu. Dan pasti saya bangga, sangat bangga sekali bahwa nggak banyak orang yang jatuh sejatuh-jatuhnya bisa berangkat, bisa merangkap lagi, berjalan sampai berdiri itu. Gak banyak orang. Ya, alhamdulillah melihat beliau sekarang setinggi saya juga senang, dan sebetulnya gak nyangka juga gitu. Dia selalu bilang ingin buat film, ingin buat buku. Dan saya selalu bilang kamu siapa gitu ya. Bukan mengecilkan ini ya, tapi ya memang beliau ini gigih. Apa yang beliau mau itu harus bisa dan harus bisa dia buktikan, dan memang benar adanya gitu. Apapun itu selalu bisa buktikan. Itu sih. Aja. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Ada seorang Wisnu Salman pernah diusir dari kontrakan gitu, pernah bayar kontrakan tadinya berapa bulan, tapi sekarang udah lunas Pak ya. Alhamdulillah. Sekelumit hal kecil yang terjadi dalam hidup Pak Salman beserta istri. Sekarang kita akan tanya nih dari adik kandungnya Pak Salman,
Ada kisah menarik apa nih dari Pak Sama? Pak Budi silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Iya, saya panggilnya Mas Inu ya. Oke. Mas Inu ini memang kami 3 bersaudara. Saya anak paling kecil, Mas Inu kakak yang paling tua, ada kakak di tengah perempuan. Di samping saya ini ada Mas Dery, teman kecil Mas Inu waktu kita masih di Grati. Kami itu 3 bersaudara yang hidup tidak dalam lingkungan privilege orang tua seperti kebanyakan. Kami hidup dengan lingkungan orang tua yang padanya, dengan kondisi pegawai negeri ya. Waktu itu bapak operator di di Patal Grati, kalau mungkin sekarang di Patal Senayan ya, seperti itu. Cuma memang benar yang masih disampaikan, beliau itu memang gigih dan sebenarnya cenderung galak sih kalau menurut saya adiknya ya. Dulu bahkan saya tidak terlalu dekat dengan beliau karena sering takutnya karena galak, tapi ya ternyata ya Mas itu memang bukan galak tapi tegas ya. Justru kami pas sudah usia menua ini malah lebih dekat dibandingkan dulu waktu muda. Nah, dalam perjalanan kami keluarga itu memang dengan keterbatasan segala orang tua kami, memang satu yang diajarkan orang tua kami adalah yang dituliskan adalah percaya pada harapan. Jadi memang betul, ketika dulu kami sesuatu segala macam, orang tua kami pasti iya nanti besok. Tidak akan pernah ada sesuatu yang bisa kami inginkan yang bisa diberikan orang tua. Tapi itu jawaban orang tua kami yang ya nanti mama belikannya, nanti bapak carikan. Itu menjadi harapan kami waktu itu di masa kecil bahwa oh ya nanti akan ada. Nah, kami percaya bahwa kami tumbuh dengan harapan. Nah, Mas Inu memang saya pribadi melihat bahwa dia sosok yang gigih. Tadi Mbak Ira juga sampaikan kalau sudah pengennya A itu A. Saya ingat banget waktu Mas Inu masih di kuliah di mana? Jakarta, UMJ ya. Besok itu deadline harus submit ke ITB ya maksudnya, UMPTN kalau nggak salah. Sementara STTB-nya apa-apanya ketinggalan di Bogor dan itu sore itu harus ada tuh. Itu gimana caranya supaya sore itu harus bisa submit daftar ITB. Saya waktu itu dari Bogor masih SMP ngantri dokumennya ke Cempaka Putih. Tahun 90-an ya. 94. Iya, karena Mas Inu waktu itu minta pokoknya harus. Jadi memang dia tipe yang gigih juga. Jadi dan yang tadi dia ceritakan bahwa dia juga bukan tipe yang pengeluh. Saya juga baru tahu waktu ternyata Mas Inu pernah mengalami kondisi yang sekarang itu dari bukunya. Karena memang waktu itu Mas Inu sempat WhatsApp minta bantuan. Saya pikir cuma ya biasa bukan apa-apa, tapi baru tahu belakangan kemarin ini bahwa oh ternyata kejadian yang dulu itu ternyata sampai segitunya. Nah, pada waktu Mas Inu menulis buku ini, saya sempat bertanya sih, apa sih tujuan nulis buku? Mau ngapain? Buat apa ya? Nah, jawabannya Mas Inu waktu itu sebenarnya simpel jawabannya bahwa dia bilang bahwa nggak semua orang itu bisa mengalami keistimewaan seperti kita, Bud. Jadi ini sudut pandang Mas Inu bagaimana dia melihat jatuh bangunnya kami sekeluarga untuk bisa survive itu bukan dilihat dari sisi yang sudut pandang yang harus dikasihani, tapi dilihat dari sisi sudut pandang bahwa itulah kesempatan untuk menjadi seorang peranang ulung. Karena ya seperti peribahasa, tidak akan pernah lahir peranang ulung di lautan dangkal. Tidak akan pernah lahir seorang marinir yang hanya berenang di danau. Dia harus terjun di laut yang terjal. Dia harus terjun di medan perang yang sukar untuk kemudian bisa survive. Mas Inu cuma bilang, ya semoga ini menjadi amal jariah
kepada mereka di luar sana yang membaca bahwa hidup itu sebenarnya penuh dengan harapan. Apapun itu tidak perlu bersedih hati, tidak perlu untuk mengeluh. Jadi saya pun belajar dari beliau bahwa ketika kita kembali ke rumah memang keluarga tidak perlu tahu lah apa yang kita rasakan sebagai kepala rumah tangga. Dan terus saya juga belajar dari beliau bahwa hidup tidak sesempurna status di medsos ya Mas. Iya. Tidak segampang menuliskan di medsos, tapi ya hidup yang dijalani adalah bagaimana mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Budi satu kali. Kasus ini yang kedua apa yang ketiga? Oh yang ketiga. Masya Allah. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum kita beralih ke yang lainnya, mungkin dari perwakilan dari komunitas ada dari Laskar Sedekah Pak Anwar. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau mau testimoni untuk? Oh boleh, oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Perkenalkan, nama saya Anwar Aditya dari komunitas Laskar Sedekah Bogor. Tadi di pemaparan saya dengar ya bahwa banyak pesan-pesan masuk yang membutuhkan bantuan dan kasusnya pun sama seperti saya gitu. Kan saya lagi butuh bantuan, lagi butuh dana buat biaya operasi, buat biaya rumah sakit, terus buat sehari-hari, buat bayar kontrakan juga. Dan kodarullah waktu itu memang kita lagi nol saldo ya. Saya berasa miskin banget gitu, pengen ngebantu gitu, tapi kodarullah lagi nggak ada gitu. Kan kadang kami juga di Laskar Sedekah Bogor itu punya satu unit armada ambulan gratis, dan itu gratis antarnya ke pasien. Dan kadang kita mau membantu tapi belum ada operasional gitu, bensin lah apa gitu. Dan saya juga kadang merasa miskin gitu, soalnya donasi masuk nggak ada, soalnya kita Laskar Sedekah Bogor selalu mengenalkan saldo. Ada donasi masuk, kita salurkan langsung. Dan sedekah itu 100% tanpa potongan operasional. Rasionalnya dari mana? Dari kita. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita membantu atau dalam keadaan nggak punya apa-apa tapi kita pengen membantu, dan gimana caranya menghadapinya dan kita bisa bantu semaksimal mungkin. Terima kasih. Oke, baik Pak Wisnu, bisa langsung dijawab gimana tuh kalau misalnya kondisinya lagi zero, nggak ada saldo segala macam, terus pengen bantu orang. Nah, tipsnya gimana? Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sosial yang seperti itu, pertama kalau bisa brandingnya lembaga sosialnya itu diperbesar, jaringannya diperluas. Jadi ketika ada kejadian ya, misalkan ya, Mas bisa langsung buat status di WA-nya atau di IG-nya atau di FB-nya, Bapak ini sedang membutuhkan bantuan ini. Ayo kami beri kesempatan pada Bapak Ibu untuk berbagi. Misalkan butuhnya 2 juta. Sudah ada uang masuk, langsung respon tuh status WA tuh 300.000. Langsung Mas update, kurang 700.000, kurang 1,3. Siapa yang mau lagi untuk bantuan untuk ini gitu. Jadi biasanya seperti itu Mas. Saya cukup appreciate dengan Mas yang selalu menolakkan saldonya ya, itu bagus sekali. Tapi untuk keadaan yang seperti tadi ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tadi, ya memang pertama Mas harus buatkan status WA, status di medsos untuk mengajak orang berbagi. Atau bisa juga kerjasama dengan Kita Bisa atau semisalnya untuk memposting keadaan si Bapak itu yang sedang sangat mengalami sakit yang luar biasa misalkan. Seperti itu Mas solusinya. Atau Mas juga solusi yang lainnya, Mas punya donatur yang fanatik dengan Mas ya.
Ada beberapa donatur yang fanatik langsung ceritakan kepada beliau bahwa ada kondisi mustahik di RT ini, mohon dibantu. Ya biasanya ada orang-orang tertentu yang senang diberitahu itu, karena ini kan kabar gembira untuk dia bisa berbagi, dia diberikan jalan surga lah untuk dia. Ada yang senang, kalau ada yang kadang nggak senang ya, ada yang tidak punya ya pasti bilang, Mas mohon maaf hari ini libur dulu, nggak ikut berbagi dulu. Kita, oh ya Pak, bisa kemarin kita cari yang lain lagi, gitu Mas. Jadi harus punya donatur-donatur yang tetap, yang selalu respon dengan ajakan kita, gitu Mas. Oke, Ya. terima kasih Pak Wisnu. Dan tepuk tangan lagi untuk Pak Wisnu juga dari Laskar Sedekah Bogor. Yang lain silahkan, kita masih ada waktu sedikit mungkin yang mau tanya. Ini Mas Irfan ya? Oh ada, oke silahkan Pak Irfan. Dari mana Pak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfan dari Saya Foundation dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sangat berbahagia sekali. Qadarullah mungkin ya. Ini saya bisa dapat berjumpa secara langsung dengan Pak Ustadz Wisnu Salman karena memang sudah hampir kurang lebih setahun lebih saya waktu itu scroll IG aja lagi santai scroll IG menemukan profil Pak Wisnu Salman waktu itu. Nah saya follow langsung tanpa pikir panjang dan di situ nggak tahu kenapa hati saya juga di situ kok bisa menjadi kayak motivasi diri saya sendiri gitu. Dan pada hari ini ketika mendengarkan cerita secara langsung ini makin membuat motivasi diri saya khususnya bisa terbangun melihat pengalaman Mas Wisnu Salman ini dulu sempat terjatuh bahkan yang sampai nggak di sekap lah, di nggak mampu bayar kontrakan, akhirnya bisa sukses sampai hari ini. Dan saya sama istri sama anak kebetulan saya ajak semuanya. Terima kasih atas undangannya Pak Ustadz Wisnu, atas undangannya ke sini dan alhamdulillah ini menjadi motivasi khususnya untuk diri saya. Kebetulan saya juga saat ini hanya sebagai mungkin guru honorer di sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah dan kehidupan saya dengan istri mungkin dengan anak juga ya kita jalanin bareng-bareng secara bersama-sama. Mudah-mudahan minta doanya Ustaz, saya dan istri juga anak keluarga juga mampu untuk naik level dan juga bukan menjadi orang kaya tapi mudah-mudahan jadi orang yang berkah dan bahagia, itu harapan kami. Dan saya pun saat ini bersama teman-teman pemuda di lingkungan saya ya, terima kasih sekali lagi. Namanya sahabat yatim dari Guru Alfa Harun, baru berjalan sekitar 2 tahun. Kita bukan orang yang punya, kita bukan orang yang anak-anak muda lah. Saya menghibur beberapa anak-anak muda yang memang jiwanya jiwa sosial. Latar belakang mereka nggak ada lah yang orang tuanya mapan atau pejabat dan lain sebagainya. Tapi berkat teman-teman pemuda, saya di lingkungan di Parung itu kita masih bergerak ke satu RT. Alhamdulillah sampai saat ini punya 18 anak yatim yang setiap bulan kita memberikan santunan pada mereka khususnya untuk keberlanjutan pendidikannya. Uangnya dari mana? Dari donasi-donasi yang kita buka dan bahkan teman-teman pemuda Parung itu ketika mereka punya uang mereka berikan dan kita berikan lagi kepada teman-teman kita ada yatim di lingkungan kami. Kami belum punya asrama, tapi mereka masih tinggal bersama orang tuanya dan juga beberapa kali juga kita membantu para duafa dari lingkungan kami. Setiap bulan itu 38 duafa yang rutin itu 2 orang yang setiap bulan kita bantu pengadaan pampers karena memang tidak bisa kondisinya sakit, tidak bisa berjalan. Mungkin jadi pertanyaan saya bagaimana cara agar tadi saya sudah dipertanyakan hampir sama seperti tadi, membuka jaringan agar yayasan ini dapat berkembang dan bisa membantu lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah tadi sudah terjawab. Dan mungkin yang satu yang saya ingin ini
bagaimana cara memulai atau membuka atau bergabung dengan circle-circle yang mungkinnya nanti bisa menaikkan level kita gitu. Jujur saya pun untuk masuk ke sini ya malu, masuk ke sini malu karena keterbatasan kita juga gitu. Nah tadi saya dengar Pak Salman kan masuk ke circle ini harus dengan pede dan kita ikut rapat dan lain sebagainya. Itu bagaimana kiat-kiatnya agar kita sendiri pede walaupun sendiri kita nggak punya apa-apa nih buat gabung ke situ. Nah tadi saya dengar pemaparan Ustaz bergabung dengan circle-circle dan alhamdulillah sampai ke tadi dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara menggugah diri kita nih agar mampu pede gitu survive untuk bergabung di circle-circle baru yang tentunya pastinya circle yang bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Terima kasih sekali lagi atas undangannya bisa hadir ke ruangan ini, bahkan mimpi mungkin buat saya sama istri sama anak bisa hadir ke ruangan yang luar biasa seperti ini, bisa mengunjungi hotel yang luar biasa megah ini. Ya terima kasih sekali lagi. Kurang lebih malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tuh? Tepuk tangan dong buat Pak Yusuf ya. Oke, Pak Yusuf, jejaring tuh gimana caranya tuh? Silahkan. Iya, sejak kecil saya selalu menjadi sosok yang percaya diri, selalu menjadi sosok yang berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi tidak heran ya ketika dari tempat sekolah itu selalu berusaha di tempat-tempat yang baik, dari SMP 1, SMA 1, kemudian di STAN Produk Keuangan Pajak, di ITB. Nah, ketika saya di ITB itu, saya merasa bahwa posisi saya itu udah bisa sekolah di tempat di mana favorit banyak orang di ITB dan STAN itu. Jadi saya percaya diri ketika saya masuk di level-level seperti lembaga-lembaga besar lainnya. Dan saya merasa bahwa ketika di ITB Pertambangan itu adalah cikal bakal di mana banyak ketua-ketua atau tokoh-tokoh penggiat pertambangan itu ya dari ITB Pertambangan. Nah, cuma masalahnya di pertambangan ini juga banyak orang-orang hebat juga, dan bagusnya kok Allah mudahkan saya untuk bisa aktif karena orang-orang hebat itu banyak yang tidak bisa selalu, kalau diundang rapat selalu tidak bisa, sulit untuk hadir gitu. Nah tapi kalau saya itu selalu hadir di acara-acara rapat, dan keterlibatan saya di setiap acara itu menonjol gitu, sehingga mereka melihat sosok saya dan merasa pantas kalau saya itu dijadikan pimpinan di asosiasi. Dan ketika saya sudah menjabat pimpinan di asosiasi tambang batuan, Kadin melirik saya untuk menjadi salah satu wakil ketua di Kadin. Itu awal sih itu. Jadi pesan saya kepada Mas Irfan, dengan keadaan yang seperti ini yang ada ini, Mas Irfan kan guru madrasah ibtidaiyah ya. Jangan membuat diri Mas Irfan menjadi minder, tidak percaya diri. Mas Irfan usahakan memperluas circle-nya, bergaul dengan orang. Saya lihat Mas di beberapa statusnya banyak yang tokoh-tokoh yang mengucapkan apa namanya, kalau waktu itu saya lihat ucapan selamat apa gitu waktu itu ya. Itu udah bagus loh. Banyak tokoh-tokoh yang kenal sama sahabat yatim dua apa kan. Nah, itu dijaga, dihubungi, dan silaturahmi sering dijalin sama mereka. Mas harus membuat jurnal atau semacam bulletin yang menceritakan perkembangan aktivitas organisasi, dan itu rutin per bulan, dan diberikan pada mereka agar menjaga komunikasi dengan mereka. Jadi kalau mereka setiap bulan lihat jurnalnya Mas sahabat yatim dua apa, selalu melihat setiap tanggal 1/10 itu pasti terima jurnal dari Mas, selalu dibaca. Artinya satu, bahwa sahabat yatim dua apa selalu ada kegiatan, selalu ada aktivitas, dan mereka jadi terpanggil ketika ada rezeki dari mereka tertarik untuk bergabung, join dengan kegiatan Mas itu. Jadi jangan
tiba-tiba kalau pas ada maunya aja membuat surat proposal gitu. Tapi jaga hubungan itu dengan kegiatan-kegiatan yang diberitakan dalam bentuk jurnal atau buletin ya. Dan itu kalau misalnya Mas bercerita kegiatannya apa Pak ya? Kan nggak ada kegiatannya begitu aja ya nggak apa-apa. Tidak harus kegiatan yang wah. Ya kita misalkan pengajian untuk anak yatim, itu modalnya cuma makan sarapan atau kue-kue setelah snack setelah acara pengajian itu bisa juga jadi berita. Atau santunan yang jumlahnya kecil itu juga jadi berita. Ya bebas apa aja, tapi ada berita yang setiap bulan para donatur itu melihat gitu Mas. Itu saja masalahnya. Oke, baik. Jadi rajin-rajin silaturahmi ya Pak ya, Iya, sama buat berita pokoknya tiap minggu atau tiap bulan pasti harus ada ya. Nah terakhir, biar pede, nah itu gimana tuh biar pedenya tuh? Niru Pak Wisnu gimana langkah-langkah biar pede ketemu sama klien atau ketemu sama donatur? Kalau saran saya Mas harus perluas circle-nya dengan perluas dengan tidak hanya tataran parung sekitarnya Mas ya. Mas, saya pikir Mas juga kenal dengan beberapa orang tokoh di Bogor, dan kalau bisa sudah pada tokoh-tokoh nasional di filantropi atau di misalkan Mas bisa aktif di kegiatan-kegiatan yang di seminar-seminar atau di kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang-orang penting. Jadi ketika Mas sudah banyak aktivitas dengan mereka, Mas bisa keterlibatan Mas itu kan dibaca atau dilihat oleh orang-orang itu. Ya coba dilihat untuk sahabat yatim dan duafa itu yang beririsan dengan yatim dan duafa itu apa saja, lembaga sosial apa saja. Nah, itu bukan semacam asosiasi kah atau semacam perkumpulan atau semacam usaha bareng atau kegiatan gerak bareng buat mereka yang nanti bisa saling kolaborasi di antara sesama gerakan yatim dan duafa. Oke, baik. Jadi nanti jangan ragu-ragu buat datang ke Salman Aman Foundation ya. Atau nanti bisa kerjasama juga kolaborasi sama Laskar Sedekah. Nanti bisa Pak ya, boleh mampir-mampir dikit kan ya. Baik teman-teman sekali lagi untuk Mas Salman. Oke, Bapak Ibu semuanya, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Terakhir testimoni mungkin atau mungkin ngasih gambaran nih sebenarnya Pak Wisnu nih kayak gimana sih. Nah ini dari teman kecil Pak Wisnu dari SD sampai dengan kuliah. Oke, baik. Silakan tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Ya, dengan siapa Mas? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditodok aja. Ya, kenalkan nama saya Dery. Saya tinggal di Bojonggede. Saya teman kecil, teman TK dan SD. Jadi saya tahu, saya manggilnya Wisnu aja ya kayaknya. Saya tahu Wisnu dari dulu itu seperti apa. Kalau saya lihat memang beliau ini sosok yang nggak bisa diem gitu aja sih sebenarnya. Selalu beraktivitas, selalu gerak, mobile kemana-mana gitu. Bahkan sampai sekarang kalau saya lihat di story-nya ini kayaknya nggak ada capeknya gitu loh. Jam 2 pagi ada di tol mau ke Bandung, mau kuliah jam 7, sebelumnya sarapan soto dulu. Jadi dikit-dikit saya memang stalking juga sebenarnya. Saya punya teman yang memang luar biasa. Mungkin saya nasibnya juga beda dengan beliau sebenarnya. Karena saya juga masih berusaha untuk bisa untuk lebih baik lagi seperti itu. Dan kalau saya flashback dulu, saya
jarang ketemu dengan beliau. Jadi selama ini selalu janjian bertemu tapi gagal-gagal terus. Dulu waktu zaman Facebook tahun 2009 kalau nggak salah pernah kopdar juga, sama itu pun cuma sekali di Depok waktu itu. Ya cuma ngobrol-ngobrol aja seperti itu. Kemudian udah hilang lagi gitu, nggak tahu kapannya. Kemudian kita bisa nyambung lagi kemarin waktu tahun 2020 lewat Instagram ketemunya kayak gitu. Kalau melihat dari cerita Pak Wisnu ini adalah, saya ingat waktu dulu itu dia punya usaha ya, Armada Aman ya, kayak gitu. Saya juga pernah jadi konsumennya juga waktu itu. Terus waktu kemudian beliau jatuh, saya juga ingat waktu itu beliau juga DM saya di Facebook, tapi juga saya juga gak bisa bantu apa-apa gitu. Mohon maaf, saya juga pegawai biasa gitu. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah berbalik. Jadi yang bikin saya jadi bertanya itu, apakah kalau mau sukses harus jatuh dulu kayak gitu ya, apakah nggak bisa langsung enak kayak gitu ya. Itu pertanyaannya ya. Nah, sekarang ya, saya tanya balik. Pak Wisnu ini kan pada SD ya? Iya. Sosoknya gimana, bandel nggak di sekolah zaman dulu? Kalau ya sama seperti anak-anak yang lain gitu aja sih, ya, cuma dia tuh aktif gitu aja sih. Aktif ya? Aktifnya tanda kutip ya Pak ya? Kalem Pak. Iya, dari TK sampai SD lulus kelas 6 terus kita bisa. Ya, begitu aja. Iya, itu aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekali lagi tangan untuk Pak Dewi, ya, paman dari Pak Wisnu ya. Pertanyaan katanya, kalau sukses apa harus jatuh dulu? Bisa nggak begitu, sukses dari awal udah langsung sukses ya? Ya bahkan dari lahir. Silakan Pak. Iya, alhamdulillah ya. Kalau saya dengan izin Allah ya, perjalanan hidup saya itu lurus-lurus saja ya. Dari SD terbaik, SMP, SMA terbaik, masuk STAN terbaik juga, masuk ITB. Walaupun pilihan ITB-nya pilihan kedua ya. Yang pertamanya teknik kimia nggak diterima waktu itu ya. Nah, kemudian saya masih menganggap berhasil ya. Kemudian setelah lulus dari ITB itu saya nggak kerja di tambang, saya kerja di Dompet Duafa. Dompet Duafa awalnya sebagai kepala bagian umum. Jadi saya ijazah dari pertambangan ITB, tapi nggak kerja di tambang, kerjanya di Dompet Duafa sebagai kepala bagian umum. Alhamdulillah cukup 3 tahun. Ya, moga Pak. Ya, Mas Ariel ini, Om Ariel ini mau ngelamar jadi pajajaran nih. Oh iya ya. Iya. Ya artinya saya waktu itu ya masih lurus-lurus aja dan masih sukses ya. 3 tahun jadi kepala bagian umum, saya langsung jadi direktur di lembaga pelayanan masyarakat Dompet Duafa. Jarang ada orang yang 3 tahun langsung jadi direktur. Itu masih dibilang sukses ya. Setelah jadi direktur zona Madinah, direktur lembaga pelayanan masyarakat 5 tahun, saya jadi direktur zona Madinah yang di Parung itu. Jadi saya direktur zona Madinah itu tahun 2011 sampai 2012. Artinya waktu itu saya mengalami kesuksesan tanpa mengalami kejatuhan. Nah, tapi memang ada kalanya orang yang sukses tanpa mengalami jatuh, seperti halnya orang-orang yang dilahirkan dari orang-orang kaya dan mereka nggak pernah mengalami jatuh.
Nah, tapi ketika ada orang yang mengalami sukses setelah jatuh itu beda. Kalau orang yang mengalami sukses setelah jatuh itu energinya luar biasa, dan dia sangat berbeda karakternya. Karakter yang seorang pejuang, karakter seorang yang tangguh, karena bagaimana dia mengalami jatuh yang sangat luar biasa itu membuat dia jadi sosok yang petarung, sosok yang demikian siap untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Itu bedanya seperti itu. Jadi tidak heran orang yang bangun sukses setelah jatuh itu menjadi orang yang berlari berbeda dengan larinya orang yang belum pernah mengalami jatuh. Itu yang saya bisa ceritakan, Mas. Iya, baik. Nah, kalau kata guru saya katanya setiap orang itu pasti ada cobaan, pasti punya ujiannya masing-masing. Entah itu orang miskin, entah itu orang kaya, entah itu anak kecil, dewasa, semua pasti ada cobaannya masing-masing. Nah, cuma kadarnya aja mungkin yang berbeda-beda mungkin kan ya. Dan itu yang Allah sudah gariskan buat kita semua selaku hamba-Nya. Baik, jadi Bapak Ibu tamu dengan yang berbahagia, sahabat salat. Bisa. Oke, lagi. Sahabat salat, bisa. Oke, baik, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, apa kabar hari ini? Luar biasa. Allah Akbar. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari awal sampai dengan akhir kita sudah berbincang-bincang dan juga sedikit mengupas tentang materi buku dari Pak Salman tentang menggapai kemuliaan menebar harapan. Nah, untuk closing kali ini nih Pak, itu kira-kira kenapa teman-teman di sini atau juga mungkin yang di luar sana teman-teman medsos harus membeli buku Bapak? Ya, buku itu sangat saya sarankan untuk dimiliki, karena dengan buku itu bisa belajar dari sosok seorang manusia yang pernah mengalami jatuh yang luar biasa, yang saya pikir belum pernah orang yang mengalami sakit yang luar biasa seperti halnya saya waktu itu. Dan saat ini pun saya belum bisa dikatakan sukses, tapi saya jauh lebih baik keadaannya dibandingkan dulu. Dan ini saya harapkan bisa memotivasi orang, dan untuk menjadi sukses itu kita harus belajar. Jadi apa yang dilakukan orang lain. Makanya buku itu menjadi contoh, menjadi panduan bagaimana jalan untuk bisa menjadi sukses. Itu yang saya harapkan untuk bisa membaca buku itu. Oke, baik. Dan kesimpulan dari perjalanan Bapak selama ini yang ada di buku ini kira-kira apa? Kesimpulan dari buku itu, kita harus menjadi sosok yang tangguh, sosok yang menjadi pejuang, dan harus yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang pada orang yang bersungguh-sungguh minta tolong padanya, dan jangan pernah bergantung pada orang lain, jangan suka meminta orang lain untuk memahami kesusahannya, karena orang lain pun juga susah dengan keadaan masing-masing. Maka itu tidak ada jalan lain kecuali kita harus berusaha dan selalu mohon pertolongannya dan selalu bergerak, maka di situ akan ada jalan.